Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Agung Prayogi, sebagai instruktur kalian dalam pembelajaran pemrograman web kali ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita mengenal sebuah tag HTML. Yuk, kita langsung masuk ke videonya. Pertama-tama, yang harus kita tahu, apa sih tag HTML itu? Tag adalah sebuah teks khusus yang dapat dimengerti oleh suatu bahasa pemrograman, atau di sini kita bahasnya tentang HTML ya. Di mana tag itu berfungsi untuk dapat menerjemahkan sebuah perintah khusus, perintah dari user kepada bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, kita coba nih kenalan lagi dengan yang namanya tag HTML. Tag HTML itu akan tampil berupa karakter kurang dari dan lebih dari. Nah, kalian bisa lihat di gambar, atau kalian mungkin lebih sering dengarnya siku ya, tanda siku ya. Kemudian tag itu sendiri dibagi jadi dua. Yang pertama adalah tag pembuka, yang kedua adalah tag penutup. Penulisan tag, gimana sih caranya? Nah, kita coba cari tahu. Penulisan tag biasanya diawali dengan tadi ya, ada tanda kurang dari, terus kemudian lebih dari. Kemudian penulisan tag ini harus ditulis sepasang. Mungkin beberapa tag tidak harus ditulis sepasang. Nanti kita cari tahu tag-tag apa aja sih yang tidak harus ditulis sepasang. Nah, di sini di siku P siku adalah tag pembuka. Dan di belakangnya ada siku, kemudian tanda slash P, tanda siku adalah tag penutup. Bedanya adalah ketika kita menuliskan, contoh yang kita pakai di sini adalah tag paragraf, yaitu kita menuliskannya dengan menggunakan huruf P. Kita tulis P di depan dan kemudian kita sertakan tag penutupnya dengan tidak lupa menyertakan tanda slash atau garis miring sebelum huruf P. Nah, di tengah-tengahnya, di antara kedua tag itu, mungkin di sini kita mewakilinya dengan titik-titik ya, adalah isi dari tag itu sendiri. Nah, saya punya contoh dua penulisan tag. Menurut kalian, mana nih tag yang benar dan mana tag yang salah? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya apa? Oke, kita buka jawabannya. Ini adalah tag yang salah. Otomatis yang ini adalah tag yang benar. Bedanya apa sih? Nah, kita lihat di situ. Penulisan tag P dan tag B, kita pakai tag paragraf dan tag bold. Kita pisahkan di antara kedua tag itu. Jadi tag P di sini adalah mewakili sebuah tag paragraf. Sedangkan tag B ini adalah tag bold. Tag bold ini kita harus tahu bahwa tag bold ini termasuk ke dalam isi dari tag P. Jadi penulisannya itu tidak boleh dipisahkan. Jadi tag B, kemudian ada isiannya. Kemudian setelah isiannya selesai, ditutup dengan tag B. Oh, maaf.
Harusnya di tag B di akhir dan tag P terakhir itu ada tanda slashnya. Kita bicaranya tentang strukturnya ya. Nah, kalau yang sebelah kanan, tag yang salah ini, kita bisa bilang salah. Kenapa? Karena di antara tag P ada tag B yang belum ditutup. Atau di antara tag B ada tag P yang belum dibuka. Ada gambaran? Paham ya? Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengetahui tag-tag apa saja sih yang ada di dalam HTML itu sendiri. Yang harus kita tahu, pada HTML kita sudah mempunyai dua tag dasar, yaitu tag head dan tag body. Tag head itu akan mewakili dari sebuah kepala halaman web, dan tag body adalah mewakili dari sebuah badan atau isi dari halaman web. Di dalam kedua tag itu terdapat beberapa tag-tag yang bisa diisikan di dalam isi dari head atau isi dari body. Yang pertama akan kita bahas adalah di bagian head. Ada apa aja sih tag-tag yang terdapat atau yang bisa kita isikan di dalam isi dari tag bagian head? Yang pertama ada tag title. Mungkin sebelumnya saya ingatkan lagi ya. Jadi beberapa tag memang harusnya ditulis sepasang. Namun ada beberapa tag lagi yang memang tidak perlu dituliskan sepasang. Di sini nanti saya akan jelaskan mana yang harus ditulis sepasang, mana yang tidak harus ditulis sepasang. Yang pertama adalah judul halaman. Kita pakai di sini adalah title. Title ini kita tulis berpasangan. Jangan lupa, kalau tag penutup kita harus tulis dengan menyertakan tanda marka garis miring. Kemudian untuk menampilkan CSS, kita harus menuliskan kode atau coding berupa style dan /style sepasang ya, tag pembuka, tag penutup. Untuk JavaScript ada script dan tutup script. Metadata ada meta dan meta, satu pasang. Selanjutnya kita masuk ke bagian body. Di dalam tag body banyak banget sepertinya tag-tag yang tidak saya tuliskan di dalam pembelajaran hari ini. Nah, itu adalah bagian kalian, biar kalian mau mencari tahu. Di sini akan saya kasih tahu beberapa yang memang umum dan akan sering kalian temui di coding-coding mendatang. Yang pertama adalah tentang teks. Di dalam teks banyak banget tag-tag yang akan sering kita gunakan. Salah satunya ada tag header. Tag header itu ada dari H1 sampai dengan H6. Di sini saya penulisannya kurang kurung tutup. Tag H1 berfungsi untuk menebalkan atau membuat ukuran yang lebih besar daripada teks lainnya. Di sini teks yang paling besar adalah teks H1 dan teks yang paling kecil adalah H6. H1, H2, H3, H4, H5 sampai dengan H6 itu adalah penggunaannya biasanya digunakan dalam pembuatan judul. Contoh, judul paling utama biasanya kita gunakan yang paling besar. Maka tag yang harus kita gunakan adalah tag H1. Sedangkan subjudul yang kedua kita gunakan H2, subjudul ketiga kita menggunakan H3, subjudul keempat kita gunakan H4 sampai dengan H6. Seperti itu. Selanjutnya ada, nah ini yang tadi kita gunakan untuk contoh nih, tag P.
tag P ini kita sebenarnya gunakan sepasang, namun untuk singkatnya saya tulis satu tag pembuka saja. Dan sebenarnya masih banyak lagi tag di teks ini. Kalian bisa cari sendiri, kemudian kalian coba-coba praktekkan. Saya pastikan kalian akan lebih pintar daripada saya. Selanjutnya, tag pendukung teks. Ada BR. BR ini adalah pengganti dari penggunaan tombol enter. Kalau misalkan kalian di Microsoft Word atau di aplikasi pengolah kata, kalian menggunakan tombol enter untuk pindah baris, maka kalau di HTML kalian perlu menggunakan tag BR. Kemudian ada HR. HR itu adalah horizontal line, yaitu kita membuat sebuah garis lurus dalam satu row atau satu baris. Kemudian EM dan ada lagi strong. Penggunaannya itu masing-masing adalah tag pendukung teks. Banyak juga kok tag pendukung teks yang lain yang bisa kalian pakai. Kalian tinggal cari saja. Tag selanjutnya adalah tag gambar. Tag ini berfungsi untuk menampilkan gambar. Kalau misal kita butuh menampilkan gambar di halaman web kita, maka yang harus kita gunakan adalah tag IMG. Seperti yang kalian lihat. Kemudian tag selanjutnya adalah tag hyperlink. Kita bisa gunakan dengan A. A itu sebenarnya adalah anchor atau ancor ya, bukan kerupuk antor. Tag selanjutnya adalah list. Atau kalau misal kalian sering menggunakan Microsoft Word, list ini bisa berupa bullets dan numbering. Kalau misal kalian punya daftar belanja atau daftar jadwal pelajaran seperti itu kan biasanya menggunakan tampilan daftar. Di situ kita bisa menggunakan tag UL, OL, LI, DL, DT, DD. UL itu unordered list, OL itu ordered list, kemudian lain sebagainya. LI adalah list itu sendiri, banyak dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tabel. Tabel di sini kita bisa buat untuk menggunakan tabel agar bisa tampil di dalam halaman web kita. Ada tabel T-head, T-body dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan belajar tentang ini. Kemudian ada form. Tagnya adalah form, input, select, button dan lain sebagainya. Nanti kita juga belajar tentang form. Dan tag form ini semuanya dipakai dengan pasangan. Selanjutnya ada script. Script ini kita bisa gunakan untuk menampilkan script yang kita pakai di dalam halaman web kita. Kemudian ada objek. Tagnya sama menggunakan objek dan grouping. Grouping di sini mungkin akan sering banget kalian gunakan ketika kalian akan menampilkan suatu objek atau suatu tampilan yang tampilan itu harus ditampilkan dalam satu baris atau satu kelompok, maka kalian bisa gunakan tag div atau tag span. Kalau menggunakan div itu biasanya objek atau hal-hal yang kalian masukkan ke dalam HTML itu akan terkumpul menjadi satu. Kalau misal teks itu berarti satu paragraf. Kalau menggunakan div berarti itu satu grup, satu kelompok, seperti itu. Sama juga menggunakan span. Nah, satu lagi yang paling penting adalah komentar. Komentar di sini kalian bisa tuliskan dengan menggunakan tanda seru min dua kali min ya, minnya dua kali. Kemudian tulis komentarnya dan ditutup dengan min, kemudian tutup tag. Kalau komentar ini kita nggak perlu tag pembuka dan tag penutup, jadi hanya perlu tanda seru min dan min di antara isian komentarnya. Komentar ini biasanya kita perlu untuk sesama developer atau sesama programmer
untuk menampilkan bahwa satu bagian teks ini adalah bagian tertentu dalam halaman web. Contoh, misalkan kalian sudah coding beberapa baris 1 sampai baris 10. Di situ kalian kasih komentar. Baris 1 sampai dengan 10 adalah bagian dari tabel pegawai, misalkan seperti itu. Atau baris 1 sampai 10 adalah menampilkan carousel atau menampilkan tombol. Seperti itu juga bisa. Biasanya ini akan sangat berfungsi atau sangat bermanfaat bagi sesama programmer atau sesama developer. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke dalam struktur tag. Nah, kalau misal kita mau menggunakan tag, kita harus tahu dong struktur dari tag itu sendiri itu gimana sih, atau bentuknya kayak gimana. Yang perlu kita tahu dalam struktur tag itu, yang pertama adalah satu, nama tag, atribut, dan nilai. Nah, di sini yang saya ambil adalah contoh dari tag pembuka. Di sini yang pertama adalah nama tag. Nama tag ini penting banget. Tag-tag ini yang tadi saya jelaskan di depan. Contoh misal tadi kita menggunakan body atau kita menggunakan head kayak gitu. Itu adalah tag, nama tag. Kemudian yang kedua adalah atribut. Atribut ini sebenarnya mempunyai fungsi untuk mendefinisikan properti dari suatu elemen HTML. Biasanya atribut ini selalu berkaitan dengan yang namanya nilai atribut atau value. Jadi atribut ini sebagai pelengkap dari nama tag atau elemen tag itu sendiri. Kemudian yang tadi saya jelaskan, yang terakhir adalah nilai. Nilai ini akan selalu bergandengan erat dengan yang namanya atribut. Nilai atau kita bisa sebut sebagai value. Nah, kita punya contoh nih struktur tag HTML. Kita gunakan contoh body bg color sama dengan tanda petik light blue. Di sini kita tahu body itu adalah sebuah nama tag. Kemudian bg color adalah sebuah atribut. Dan light blue adalah nilai dari atribut tersebut. Dari sebuah tag pembuka ini kita tahu bahwa di dalam tag body kita membutuhkan bg color. Bg color itu adalah warna background. Warna backgroundnya akan kita atur. Nah, diaturnya gimana nih? Diaturnya menggunakan warna light blue atau kita gunakan warna biru muda seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi lebih panjang. Pusing? Jangan pusing dulu dong, ini masih gampang kok. Yang pertama yang harus kita tahu adalah atribut pasti bersanding dengan yang namanya value atau nilai. Nah, di sini kalian pasti bingung. Terus kalau misal itu sudah atribut dan value, di belakangnya bg color light blue itu apa ya? Jangan khawatir. Untuk struktur tag HTML, satu nama tag itu bisa diikuti beberapa atribut dan nilai atau beberapa atribut dan value. Contoh di sini kita sudah punya atribut dan value yang pertama. Kemudian kita juga punya atribut dan value yang kedua, yaitu ID sama dengan my ID. Dan kita punya atribut dan value yang ketiga, yaitu class my class. Atributnya class, value-nya my class. Sampai segini paham? Mungkin sekian dulu video kali ini. Kalian bisa tanyakan hal-hal yang kalian kurang paham kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memahami. Dari saya cukup. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.